Hai, selamat datang di tutorial cara mengakses database jurnal melalui Fingerlink. Di dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan tutorial pencarian informasi dengan menggunakan Fingerlink. Langkah yang akan dilakukan ialah berupa pengembangan kata kunci, pencarian informasi dengan metode Basic Search, pencarian informasi dengan metode Advanced Search, dan pencarian informasi dengan metode Browsing. Pada langkah kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan kata kunci. Kamu harus menentukan kata kunci yang gunanya untuk memudahkan dalam menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi kalian. Yuk kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kata kunci. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Contohnya, saya ingin mencari informasi tentang bentuk penyaringan informasi yang merupakan informasi-informasi yang ada di perpustakaan. Nah, dari masalah tersebut dapat kita kutip kata kunci utama yang kita perlukan, yaitu filter information dan library information. Keyword tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi. Apabila hanya terbatas menggunakan dua keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi. Kita lanjut ke langkah kedua ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, antonim, dan asosiatifnya dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah kata kunci bisa menggunakan thesaurus. Kamu bisa menggunakan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama adalah kesetaraan atau sinonim. Lalu yang kedua adalah hubungan hierarkis, ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Sebagai contoh, kamu sudah punya 2 keyword, yaitu filter information dan library information. Nah, kedua keyword tersebut bisa dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim filter information adalah control information, sedangkan antonimnya adalah collecting information. Sedangkan library information memiliki sinonim, yaitu depository library, program library, dan subroutine library. Selain sinonim, kamu juga bisa memetakan keyword filter information berdasarkan asosiatifnya atau yang memiliki hubungan dengan keyword tersebut. Sebagai contoh, library information merupakan ilmu yang berhubungan dengan 3 ilmu lain yang telah ada sebelumnya. Misalnya yaitu information retrieval, information science, dan information system. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kamu punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Hasil pengembangan keyword yang sudah kamu lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kamu bisa membentuk atau membuat tabel query. Dalam kolom ini terdapat query 1, query 2, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3 yang berupa kata kunci utama dan kata kunci hasil pengembangan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci filter information dan library information. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu control information dan depository library. Atau kamu bisa melakukan kombinasi dengan menghilangkan pasangannya, dan begitu seterusnya. Nah, di tutorial yang pertama, saya akan mengajarkan bagaimana mencari sebuah literatur melalui Fingerlink. Langkah pertama, user login terlebih dahulu melalui akun SSO. Setelah login, kemudian user masuk ke laman jurnal yang dilanggan Undip. Lalu, setelah tampilan e-jurnal muncul, user bisa mengklik pada database jurnal Fingerlink. Apabila sudah muncul tampilan berandanya, masukkan kata kunci yang ingin ditelusuri. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan kata kunci library information. Ketikkan kata kunci tersebut di dalam search box, kemudian klik search. Nah, dari kata kunci yang dimasukkan tadi, didapatkan hasil sebanyak 616.000 informasi. Artinya, ada beragam informasi yang tersaring berdasarkan kata kunci yang dimasukkan tadi.
Langkah selanjutnya, user bisa memanfaatkan fitur Include Preview Only Content yang berfungsi sebagai filter untuk melihat dokumen yang dapat diakses dan dokumen yang tidak dapat diakses. User juga bisa melakukan fast navigation yang tersedia di sebelah kiri dengan memfilter kolom disiplin dan subdisiplin. Selain itu, terdapat pula pilihan penampilan data dari sort by berupa relevance, newest words, dan oldest words. Selain memfilter dari facet keilmuannya, tahun terbit dokumen juga bisa dilakukan pada fitur data publish. Mungkin saat kalian melakukan metode basic search, menghasilkan recall yang terlalu banyak, dan result yang dihasilkan masih kurang relevan dengan yang kalian inginkan, sehingga kalian masih harus memilah lagi dokumen yang menyebabkan kurang efisiensi waktu dan tenaga. Oleh karena itu, kita dapat melakukan penelusuran informasi dengan menggunakan metode Advanced Search yang sudah disediakan pada portal e-jurnal Fingerlink. Dalam kolom search terdapat kotak pencarian cepat yang disebut Advanced Search. Advanced Search merupakan menu pencarian yang memberikan kesempatan pada kita untuk mempersempit pencarian melalui frasa yang tepat. Dalam Advanced Search, kita dapat memasukkan kriteria pencarian sesuai yang diinginkan dan kata yang lebih spesifik. Terdapat beberapa field atau kolom pencarian yang dapat kita isi sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita dapat memilih ingin memasukkan kata kunci pada kolom pencarian yang mana. Fitur With All of the Words merupakan kolom pencarian yang mempersilahkan penelusur untuk mengetikkan semua keyword yang ingin dimasukkan sesuai dengan kebutuhan informasi penelusur. Fitur With the Exact Phrase merupakan kolom pencarian yang memperbolehkan penelusur memasukkan kata kunci dan hasil yang keluar akan lebih spesifik. Jika kita mengetikkan dua kata kunci, maka sistem akan menggabungkan kata kunci tersebut menjadi satu frasa atau satu makna. Dan hasil yang keluar bukan menjelaskan masing-masing kata kunci tersebut, melainkan menjelaskan gabungan dari dua kata kunci tersebut. Sehingga dua kata kunci tersebut mengalami penggabungan kata. Fitur With At Least One of the Words merupakan kolom pencarian yang menyediakan hasil penelusuran yang lebih banyak dan luas. Karena jika kita ingin mengetikkan dua kata kunci, maka mesin akan memberikan hasil yang lebih spesifik dari masing-masing kata kunci tersebut atau bahkan keduanya. Sehingga dokumen yang muncul adalah dokumen yang mengandung salah satu atau kedua kata yang ada diketikan. Fitur With All the Words memiliki fungsi dalam mempersempit hasil pencarian dengan unsur pengecualian. Sehingga ketika penelusur memasukkan query, secara tidak langsung kita memerintahkan sistem untuk memberikan hasil berupa kata kunci yang kita inginkan sekaligus memerintahkan sistem untuk tidak memanggil dokumen yang tidak kita inginkan. Dalam menu ini tidak ada unsur penggabungan kata. Kita juga dapat melakukan penelusuran dengan memasukkan keyword berupa author atau editor serta tanggal publikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Terakhir, terdapat fitur pengaturan waktu yang membantu user untuk membatasi waktu terbitan informasi yang ingin mereka cari. Perlu kita ketahui, dalam penggunaan menu Advanced Search juga terdapat plus dan minusnya. Plusnya, kita dapat mendapatkan hasil pencarian yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Namun minusnya, ketika kita memasukkan kata kunci yang terlalu spesifik, maka hasil yang akan keluar akan semakin sedikit dan terbatas. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan fitur Advanced Search ini. Misalnya, teman-teman ingin mencari sebuah informasi terkait dengan apa itu filter information yang berhubungan dengan informasi yang ada di perpustakaan. Teman-teman di rumah bisa memasukkan seluruh keywordnya di kolom pertama. Di sini saya akan mencontohkan dengan memasukkan kalimat what is filter information, atau mungkin jika ingin lebih spesifik bisa menggunakan kolom kedua yakni fitur with the exact phrase, dan kolom ketiga yakni fitur with at least one of the word. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar. Jika teman-teman di rumah ingin menemukan informasi terkait dengan filter informasi pada perpustakaan atau label filter information misalnya, bisa langsung mengetikkan main keyword atau kata kunci utamanya yaitu filter information di kolom kedua. Atau juga bisa memasukkan turunan atau sinonim kata dari filter information di kolom ketiga. Lalu pada kolom selanjutnya, over the title content, saya memasukkan kata library sebagai penegasan pada dokumen yang saya inginkan terdapat judul perpustakaan. Nah, cara ini sebenarnya sama seperti Boolean search yang ada di Scopus. Hanya saja di Fingerlink ini istilah yang digunakan berbeda. Di Advanced Search ini juga kita bisa menggunakan fitur pengaturan waktu. Kira-kira artikel atau informasi yang user ingin temukan itu dari tahun berapa hingga tahun berapa. Misalnya kita ingin mencari informasi dari kurun waktu 2020 sampai 2021. Kita tinggal mengetikkan tahun-tahun tertentu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Setelah tadi kita melakukan penelusuran informasi dengan metode Advanced yang kemudian menghasilkan 5 dokumen, yang dimana hanya ada 2 dokumen yang dapat diakses. Pada jurnal pertama ada artikel dengan judul The Virtual Library Secretary User Model Based Software Agent. Untuk mengetahui atau memastikan apakah artikel tersebut sesuai dengan kebutuhan informasi kita dapat menganalisisnya dari penjelasan yang ada pada abstrak. Di sini terdapat kalimat The Virtual Library Secretary Offer Information Retrieval and Information Filtering to the User.
yang artinya sekretaris di perpustakaan virtual menawarkan pengambilan informasi dan penyaringan informasi kepada pengguna, sehingga relevan dengan kebutuhan informasi. Selain mengidentifikasi pada abstrak, analisis juga bisa kita lakukan pada informasi referensi yang digunakan. Pada jurnal ini terdapat referensi yakni lanjut pada jurnal A Framework for Designing and Implementing the User Interface of a Graphic Digital Library. Kita mencoba menganalisis dari abstrak, tetapi setelah membaca penjelasan yang ada, dirasa jurnal ini masih kurang sesuai dengan kebutuhan informasi. Selain metode pencarian dengan basic search dan advanced search yang merupakan tipe searching, ada juga tipe pencarian dengan metode browsing. Metode ini bisa dilakukan jika kalian belum dan atau tidak memiliki keyword yang sesuai, sehingga pola pencariannya dengan memanfaatkan fitur navigasi ilmu yang dimiliki portal e-journal. Pada portal e-journal Spingerling, navigasi ilmu berupa kolom disiplin dan kolom subdisiplin yang di dalamnya terdapat banyak disiplin ilmu dan subdisiplin ilmu yang mungkin kalian butuhkan. Agar lebih spesifik, kalian dapat memilih tipe dokumen yang diinginkan pada content type, dapat juga memfilter dokumen berdasarkan tahun terbit. Setelah berhasil masuk ke dalam jurnal Spingerling, untuk melakukan kegiatan browsing, kalian dapat mengklik daftar disiplin ilmu pada disiplin yang ada di sisi sebelah kiri. Contohnya, saya akan memilih Computer Science karena berhubungan dengan data bertema Information. Kemudian setelah diklik, maka akan muncul semua jurnal tentang Computer Science dan dapat dilihat result yang didapat yaitu 1 juta. Selanjutnya, kita dapat menyeleksi jurnal dari daftar subdisiplin yang tersedia yang berada di bawah daftar disiplin. Di bagian ini, kalian bisa memilih lebih dari 1 subdisiplin yang ada. Di sini, saya akan memakai subdisiplin Information System Application dan Information System and Communication Service. Setelah mengklik, maka akan keluar semua jurnal yang telah kita seleksi. Nah, setelah tadi sudah dipraktekkan mengenai metode tentang basic search, advanced search, dan browsing, yuk mari kita bandingkan metode-metode tersebut terlebih dahulu. Yang pertama, basic search memiliki pencarian yang cukup mudah, yaitu hanya dengan memasukkan keyword. Namun, kekurangan dari basic search adalah metode ini sedikit sulit untuk menemukan jurnal yang benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Advanced search memiliki precision yang cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan user. Namun, bagi beberapa orang mungkin akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Tetapi, terdapat solusi untuk masalah tersebut, yaitu adanya fitur hub pada ikon girl di samping search box, sehingga para user dapat menggunakan fitur tersebut ketika mengalami kesulitan untuk mencari kebutuhan informasi. Yang ketiga, browsing. Browsing memiliki metode pencarian yang cukup bagus di mana terdapat pembagian disiplin dan subdisiplin. Namun, hasil pencarian yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan perbandingan antara hasil recall sangat berbanding terbalik dengan precision yang diinginkan. Oleh karena itu, setelah membandingkan ketiga metode yang sudah dijelaskan tadi, saya merekomendasikan metode Advanced Search sebagai metode yang lebih relevan untuk digunakan dibandingkan metode Basic Search dan metode Browsing, karena hasil dari pencarian Advanced Search dapat lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat disampaikan mengenai penjelasan dan tutorial menggunakan portal e-journal Spingerling ini. Semoga dengan adanya perbandingan metode-metode yang sudah dijelaskan di video ini dan rekomendasi yang sudah saya berikan dapat membantu kalian untuk mencari kebutuhan informasi yang sesuai dengan menggunakan portal ini.